Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrillah dengan nomor NIM 1907030043. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari final biologi laut. Soal yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan biota akuatik karena berpengaruh pada beberapa fase dalam kehidupan biota akuatik seperti pemijahan, pertumbuhan hingga penyebaran biota sangat dipengaruhi oleh salinitas. Contohnya seperti ikan, di mana secara fisiologi salinitas ini mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yaitu di mana di sini terjadinya sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik osmotik cairan yang ada di dalam tubuh ikan dengan lingkungan habitatnya. Soal yang kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jadi salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh penting pada konsumsi pakan, metabolisme, dan pertumbuhan organisme akuatik. Fluktuasi salinitas suatu limbah industri dapat berpengaruh terhadap penyisihan nutrien. Kualitas air pada suatu perairan mudah sekali berfluktuasi yang dipengaruhi oleh aktivitas kehidupan biota akuatik itu sendiri maupun oleh lingkungan sekitarnya. Jadi kecenderungan akibat pengaruh ini seringkali dapat menurunkan kualitas air yang dapat menyebabkan terganggunya fisiologis biota akuatik. Soal yang ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Jadi El Nino dan La Nina itu merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. Jadi ketika El Nino berlangsung di musim kemarau menjadi kering serta permulaan musim hujan yang terlambat. Sedangkan La Nina musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Adapun dampak dari El Nino dan La Nina, yang pertama itu naiknya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat El Nino menyebabkan pembentukan awan yang intensif. Hal ini yang menjadikan curah hujan yang tinggi di daerah kawasan Pasifik Tengah dan Timur, sedangkan di daerah Pasifik Barat terjadi kekeringan yang jauh dari kata normal. Selanjutnya, turunnya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat La Nina menjadi hambatan terbentuknya awan di daerah tersebut sehingga mengalami kekeringan. Sedangkan di daerah Pasifik sebaliknya, Pasifik Barat sebaliknya, curah hujan akan sangat tinggi sehingga akan menimbulkan banjir. Soal yang keempat yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut. Penanganan atau solusi sampah laut itu dimulai dari diri kita sendiri, di mana dengan kita yang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di daerah di sekitar laut atau di laut itu sendiri. Kemudian kita mengajak orang-orang untuk orang-orang di sekitar untuk turut ambil bagian dalam menjaga lingkungan laut. Kemudian kita juga bisa melakukan kajian pendidikan tentang bahayanya penyebaran sampah di laut dengan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya membuang sampah di laut. Soal kelima yaitu mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator.
Jadi keberadaan fitoplankton di suatu perairan dapat memberikan informasi mengenai keadaan perairan. Jadi fitoplankton itu merupakan parameter biologi yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan suatu perairan, atau disebut juga sebagai bioindikator. Salah satu cara untuk mengukur kualitas suatu perairan yaitu dengan mengetahui nilai koefisien saprobik. Jadi fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik yang membuat fitoplankton itu disebut sebagai produsen primer. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.